Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang sumber hukum ekonomi syariah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Resa Tiara. Saya Sapitri. Saya Mahreja. Baiklah, kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi Islam, yang akan disampaikan oleh teman saya Mahreja. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril. Dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya sebagaimana firman Allah yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 80, yang artinya barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan, dan menegaskan halalnya jual beli serta haramnya riba. Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rezeki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian, dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan, dan papan. Al-Quran tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Quran juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Jadi Al-Quran tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan, tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Quran tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga akhir berusaha memberi penekanan pada semua ketenangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Quran adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan tertentu yang sebenarnya telah tercipta Tuhan dalam dirinya. 2. Sunnah. As-sunnah atau sering disebut juga al-hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya, kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali. Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dari pokok as-sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal, yaitu sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. B. Sunnah menambah kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dalam nas Al-Quran, seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. C. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran, seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji perikatan. Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal, serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-sunnah berperan untuk menjelaskan.
2. Sunnah. As-sunnah atau sering disebut juga al-hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya, kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali. Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dari pokok as-sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal, yaitu sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. B. Sunnah menambah kewajiban syarak yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dalam nas Al-Quran, seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. C. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran, seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji perikatan. Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal, serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-sunnah berperan untuk menjelaskannya. Ekonomi Islam memposisikan Al-Quran haram, di antaranya melarang transaksi ribawi, bunga, maisir, judi, tadlis, penipuan, ihtikar, menimbun, gisi, menutupi cacat, gahab, harga menipu, dan garar, spekulasi, menekankan aspek keadilan, defisien kesejahteraan sosial yang didukung oleh instrumen zakat, infak, sedekah, dan amal soleh lainnya. Perkembangan ekonomi Islam tidak bisa lepas dari peran Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu fikih, ijtihad, turat sejarah, dan al-hadat modernitas. C. Dalil-dalil yang diperselisihkan keabsahannya. Dalil-dalil yang diperselisihkan keabsahannya, pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kami miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah, bukan dengan cara yang batil, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian. D. Ayat dan hadis ekonomi. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Akidah adalah landasan dasar utama dan pertama dari ekonomi Islam. Selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan berpedoman kepada syariat.
Setiap implementasi syariat harus berlandaskan akidah. Apabila tidak, maka amalan tersebut sia-sia. Kemudian di sini ada hak memiliki harta terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya hadis-hadis tentang ekonomi. Yang pertama jual beli, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua riba, yang artinya 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahuinya. Dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, pinjaman. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang-orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, gadai, yang artinya binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan. Binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan. Bagi orang yang memegang dan meminum wajib memberikan biaya. Yang kelima, pembayaran upah, yang artinya memberikanlah upah